Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal yang minggu lalu mengenai daya listrik ya. Oke. Yang pertama, pada sebuah lampu pijar tertulis 60 watt 220 volt. Di sini maksudnya adalah dalam tiap second alat tersebut menghabiskan energi listrik sebesar 60 joule. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena energi W sama dengan P kali T, daya kali waktu. Nah, 1 joule di sini waktu itu karena di sini 60 joule ya, berarti waktu seperti biasa dalam fisika adalah 1 second. Ya, jadi ini yang betul adalah yang pertama. Dalam tiap second alat tersebut menghabiskan energi listrik sebesar 60 joule. Kemudian yang kedua, jika lampu pijar pada nomor di atas, pada nomor 1 ini disambungkan dengan jalur listrik 110 volt, ini kan 220 volt. Yang terjadi adalah apakah lampu akan bersinar lebih terang, akan bersinar lebih gelap, tidak akan hidup sama sekali, atau listrik di tempat tersebut akan putus. Nah, saya pernah mengalami seperti ini. Jadi yang bukan lampu tapi alat elektronik lain, mestinya 110 volt, sebaliknya saya colokin ke 220 volt, itu dia tidak hidup sama sekali, malah rusak ya. Dia rusak, tapi listrik di tempat itu ya aman-aman saja. Jadi ini pilihannya yang ketiga. Dari angka 220 volt pada soal nomor 1 tadi ya, diketahui bahwa lampu tersebut akan menyala jika menggunakan baterai dengan total 220 volt. Ya, nggak tahu baterainya berapa biji ya. Menggunakan aki, menggunakan listrik PLN, menggunakan sel volta. Ya, yang jelas pasti menggunakan listrik PLN dengan tegangan setinggi ini. Kemudian berikutnya, sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Daya lampu tersebut 75 watt. Kuat arus yang mengalir adalah sebesar ini I ya. P sama dengan V kali I. Jadi P, ini daya lampu itu P sama dengan V tegangan dikali I. Jadi kalau yang kita cari I, ya berarti 75 dibagi 220. Oke, ini P-nya, ini V-nya. I sama dengan P dibagi V, sama dengan 0,34 ampere. Oke, berikutnya, sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Daya lampu tersebut 75 watt. Besarnya hambatan alat tersebut adalah sebesar, ya kembali lagi, P sama dengan V kali I. Ya. I kalau dalam hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali R. Ya. Berarti I sama dengan V per R. Jadi ini P sama dengan V kuadrat per R. 220 kuadrat dibagi R.
tapi yang dicari justru R-nya. Jadi P sama dengan 220 sama dengan V kuadrat per R. Jadi R sama dengan V kuadrat per P. Ya, bisa kalian cek lagi. Waktu itu kan sudah kita bahas rumus-rumus yang terkait sama ini. Jadi 220 kali 220 kan kuadrat dibagi 75 sama dengan jawabannya adalah 645,3 ohm. Oke. Kemudian berikutnya, sebuah lampu dipasang pada tegangan 220 volt. Daya lampu tersebut 75 watt. Energi yang digunakan selama 10 jam adalah, nah ini W bukan watt tapi energi. W sama dengan VIT atau P kali T ya, P kali T. Sebentar. W sama dengan, ini kan W ya, W sama dengan VIT. Coba kita lihat dulu rumus-rumus terkait ini, terkait daya listrik. Nah, kita lihat dulu ini perhitungan terkait. Nah, W sama dengan P kali T, W sama dengan P kali T. Mana tadi? W sama dengan P kali T. Ya, lihat di sini. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya, tidak terpakai ya, 220 voltnya itu tidak terpakai. Jadi jangan terkecoh sama ini. Jadi tinggal 75 kali 10 jam. Cuma karena kita dalam fisika kita gunakan second, berarti 10 jam itu 1 jam kan 3600 second. Berarti 36.000 ya kali 75 sama dengan 2.700.000 joule sama dengan 2.700 kilojoule. Ingat, kilo itu ribu. Jadi kalau 2.700.000 joule jadinya 2.700 joule. Ini 2.700 kilojoule. Ini jawabannya. Ya. Kemudian sebuah keluarga berlangganan listrik PLN dengan daya 900 watt ya. Pada rumah tersebut terdapat 5 lampu hemat energi 20 watt yang menyala 10 jam tiap hari. Nah, kita lihat yang pertama ditanya itu adalah untuk lampu. Nah, lihat ininya, rumusnya gimana sih? Lihat, ada berapa alatnya? Oke, terus dikali wattnya, dikali jam setiap hari, terus dikali 30 hari. 1 bulan dianggap 30 hari gitu ya. Jadi ada berapa lampu nih? 5 kali 20 jadi 100. Menyala 10 jam tiap hari. 100 jadi 1000 ya. 1000 terus dikali 30 hari. 30 hari jadi 30.000 ya. 1000 kali 30 kan 30.000. 30.000 berarti 30.000 itu kita di sini nggak pakai second lagi tapi pakai jam. 30.000 watt hour. Nah, 1000-nya 1 kilonya itu, kilo kan 1000 tadi. 1000-nya itu 1352. Berarti 30.000 ya. 30.000 berarti tinggal 30 kali 1352. Oke, sama dengan 40.560.
Coba saya kaliin 30 kali 1352 ya 40.560 untuk lampunya saja ya. Nah, sekarang yang ditanya untuk setrika, untuk soal berikutnya yang ditanya setrika 250 watt cuma satu, oke, dipakai 2 jam tiap hari, 250 kali 2 500, 30 hari per bulan, 500 kali 30, 500 kali 30 sama dengan 15.000 watt hour ya untuk setrika ini. 15.000 kan berarti 15 kilo ya. Jadi 15 kali 1352. Oke, 15 kali 1352 sama dengan 20.000. Nih, untuk yang setrika ya, 20.280.000 rupiah. Kemudian untuk televisi. Untuk televisi 200 watt. Menyala 5 jam tiap hari. 200 kali 5, televisinya cuma satu ya. 200 kali 5 1000, 30.000. Ya berarti sama kayak yang lampu tadi ya, kan 30.000 juga. Jadi sama nih 40.560 untuk televisi. Untuk kipas angin, kipas anginnya ada berapa sih? Kipas anginnya 10 watt cuma satu ya. Kipas angin 10 watt 4 jam per hari, jadi 40 kali 30 hari 1.200, jadi 1,2 kali 1352. 1,2 kali 1352 sama dengan 182,4. Ini kayaknya saya salah ngitung nih. Sebentar, coba lihat dulu. 10 kali 4 jam kan 40 ya. Ini jamnya kelebihan lagi. 40 kali 30 hari sama dengan 1.200 watt hour. 1.200 kan berarti 1,2 kilo ya. 1,2 kilo 1,2 kali 1352 1,2 kali 1352. Oh ya, ini ada nih 1.600 ya, ini 1.622,4. Ini biaya per bulan untuk kipas angin tadi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.